Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Andrian Eka Saputra di channel Andrian Eksa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang PPAD di Kabupaten Kulon Progo tahap pertama yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 kemarin ya. Tentu saja Pak Andrian membahasnya cuma bahasa Indonesia. Nah, bagaimana? Mari kita mulai. Soal pertama pasti tentang makna kata. Jangan bosan, karena ini yang akan kalian hadapi nanti sampai di ujiannya. Oke, makna kata inkubasi. Sekarang kita lihat ke dalam teks dulu. COVID-19 varian Omicron merebak cepat dalam 2 bulan sejak pertama kali terdeteksi di tanah air. Varian Omicron menyebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibanding varian Delta karena memiliki karakteristik yang mudah menular. Penyebabnya, varian Omicron memiliki tingkat mutasi tinggi yang mempengaruhi kemampuannya menginfeksi tubuh. Varian Omicron memiliki masa inkubasi yang lebih cepat dibandingkan dengan varian lain. Nih, varian ini memiliki inkubasi yang lebih cepat, berarti berkaitan dengan masa atau berkaitan dengan waktu. Coba kita lihat. Yang A, maksudnya tubuh ke virus disebabkan adanya kontak, bukan ya? Menurunnya daya tahan, kan? Masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh atau saat penularan sampai saat timbulnya penyakit. Nah, ini yang disebut dengan inkubasi. Karena di sini ada kata kunci lebih cepat, berarti berkaitan dengan waktu atau masa. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 2. Tujuan penulisan teks. Sama, ketika kita ingin mengetahui tujuan teks, maka kita bisa melihat dulu jenis teksnya itu apa. Apakah dia teks yang memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu, atau mendeskripsikan sesuatu. Mendeskripsikan itu menggambarkan, gitu, deskriptif. Atau dia bisa persuasif. Mari kita lihat. Hutan merupakan komponen kunci dari pengelolaan daerah aliran sungai. Hutan menjaga persediaan dan kualitas air tawar di daerah aliran sungai. Hutan juga memiliki peran penting dalam ekologi bumi dan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia. Sekitar sepertiga dari kota-kota besar di dunia memperoleh persediaan air tawar langsung dari kawasan hutan lindung yang terdapat di wilayah mereka. Kota-kota dengan populasi besar seperti Mumbai, Bogota, dan New York mengandalkan hutan untuk persediaan air. Jumlah kebutuhan air akan meningkat karena populasi di pusat-pusat kota terus mengalami pertumbuhan. Nah, dari teks ini kita mendapatkan informasi tentang hutan. Mohon maaf. Informasi tentang hutan, khususnya pada fungsi-fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Mohon maaf ya. Berarti apa? Menjelaskan ya, menjelaskan berbagai fungsi hutan bagi kehidupan manusia di kota besar. Jawabannya A. Nomor 3. Pernyataannya sesuai dengan isi teks. Nah, pernyataannya sesuai dengan isi teks ini harus ada di dalam teks ya, jangan sampai keluar dari konteks di dalam teks. Swiss mendapat peringkat pertama sebagai negara terbersih di dunia, mengalahkan 179 negara lain. Swiss mendapatkan skor sebesar 87,42. Nilai tambah dari negara ini adalah hutannya yang masih terjaga dan kualitas airnya aman dan bersih. Swiss merupakan negara yang mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebanyak 60% dari kebutuhan listrik di negara ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air. Selain terkenal dengan keindahannya, negara ini menjadi salah satu yang memperoleh pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Oke, Swiss keren ya. Swiss merupakan negara yang terbaik dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan. Nggak ada di dalam teks. Seluruh kebutuhan listrik di Swiss dapat terpenuhi dari pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan. Oke, di sini dituliskan bahwa sebanyak 60% ya, 60% aja, berarti tidak seluruhnya. Swiss mampu mengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan baik. Oke, betul ya, ini betul. Kemudian yang D, pada saat ini negara Swiss memiliki hutan lindung dan marga satwa yang paling luas di dunia. Nggak ada marga satwa dari tadi. Berarti jawabannya adalah C.
Oke, nomor 4. Ide pokok paragraf tersebut. Oke, ide pokok ada di manakah ide pokok? Ide pokok letaknya ada di awal kalimat. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, limbah, dan P3 mulai digencarkan. Berarti gencarnya penerapan ekonomi sirkular. Gampang, gitu aja. Yang dibikin ribet kalau tentang ide pokok ya. Langsung. Nomor 5. Kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Masih ingat apa itu sebab akibat? Ditandai dengan konjungsi sebab, akibat, karena, dan sehingga. Mari kita cari kata-kata itu aja. Nggak usah medulikan kata-kata yang lain. Menyebabkan. Oke. Penyebab. Berarti 4 dan 5D. Nomor 6. Ya, gitu aja ya. Kalau sebab akibat, kita langsung cari. Nomor 6. Poster nih. Kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Oke, Hari Gizi. Selamat Hari Gizi Nasional. Aksi bersama cegah stunting dan obesitas. 25 Januari 2022. Gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Mencegah terjadinya stunting dan obesitas sehingga kesehatan kesejahteraan keluarga semakin meningkat. Bukan. Mencegah stunting dan obesitas serta memenuhi gizi seimbang ya. Stunting, obesitas dengan memenuhi gizi seimbang. Oke, ini bisa ya. Masuk. C. Memenuhi gizi seimbang sehingga dapat enggak hanya gizi seimbang. Perhatikan permasalahan kesehatan sehingga keluarga menjadi sehat. Enggak. Berarti jawabannya B ya. Karena yang paling lengkap. Pilih yang paling lengkap kalau untuk kalimat poster. Situasi yang mungkin muncul. Nah, situasi yang mungkin muncul. Ini kalau Pak Andri ngasih tip, cari situasi yang bernilai positif ya. Yang nilainya positif. Pada awal musim hujan ini, masyarakat Kulon Progo diminta untuk mewaspadai munculnya penyakit demam berdarah. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif sebelum DB menyerang warga. Pengurasan bak mandi perlu dilakukan secara rutin. Tempat-tempat yang kumuh dan berpotensi untuk sarang nyamuk perlu dibersihkan. Kenapa? Pembersihan tempat kumuh mengurangi peluang nyamuk bersarang tempat itu. Oke, betul ya. Nilainya positif. Kewaspadaan terhadap BB menjamin masyarakat tidak terkena. Enggak. Ini enggak, karena tetap tidak terjamin ya. Pengurasan bak mandi secara rutin akan mengurangi pembangbiakan nyamuk. Oke, masuk. Ini juga masuk. Baik, pengurasan bak mandi secara rutin akan mengurangi perkembangbiakan nyamuk. Oke, masuk ya. Kekebalan terhadap penyakit DB muncul jika masyarakat mewaspadai penyakit tersebut. Oke. Pada awal musim hujan ini, masyarakat Kulon Progo diminta untuk mewaspadai munculnya penyakit demam berdarah. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif sebelum DB menyerang warga. Pengurasan bak mandi perlu dilakukan secara rutin. Tempat-tempat yang kumuh dan berpotensi untuk sarang nyamuk perlu dibersihkan. Berarti kan pengurasan bak mandi secara rutin akan mengurangi perkembangbiakan nyamuk, ya kan? Betul kan? Kemudian kekebalan terhadap penyakit DB muncul jika masyarakat mewaspadai penyakit tersebut. Oke ya, Pak Andrian ini 1 dan 3 ya, masuk ya. Lanjut ke nomor 8. Nah, ringkasan isi teks itu dibikin gampang aja. Ambil dari kalimat pertama setiap paragrafnya. Kita tandai dulu, baru kita gabungkan secara urut ya. Harus urut. Petir memiliki energi yang sangat besar ya. Petir memiliki energi yang sangat besar. Nah, mana? Petir memiliki energi yang sangat besar. B sama C ya.
Kemudian suhu pada jalur terbentuknya petir dapat mencapai 10.000 derajat Celcius. Oke, petir sangat besar melebihi energi, enggak? Petir memiliki energi sangat besar dan membakar serta menghancurkan unsur yang ada di muka bumi dalam sekali sambaran. Oke, coba ada nggak? Suhu ini lebih tinggi daripada suhu di tanur tinggi. Untuk peleburan besi di dalam tanur tinggi saja dibutuhkan suhu antara 1000 sampai 1100. Apalagi petir yang suhunya 10 kali lipat dari suhu tanur tinggi. Inilah sebabnya petir mampu membakar dan menghancurkan unsur yang ada di muka bumi dalam sekali sambaran. Oke, mohon maaf. Yang kalimat kedua, paragraf kedua, itu ternyata ide pokoknya ada di kalimat terakhir ya. Inilah sebabnya. Nah, inilah sebabnya. Oleh karena itu, ya, petir mampu membakar. Nah, berarti jawabannya yang C ini. Oke, jadi gabungkan ide pokoknya. Kalau di paragraf 1 ada di kalimat pertama, paragraf kedua ternyata ada di paragraf kalimat terakhir. Simpulan isi paragraf. Nah, kalau simpulan itu beda lagi. Kalau ringkasan tadi kita cuma sekedar ambil aja. Nah, kalau di sini kita harus punya pendapat. Tapi pendapatnya sudah disediakan dalam opsi jawaban. Sebenarnya garam dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, tapi harus dilarutkan terlebih dahulu dalam cairan, misalnya air. Pada saat berada di air, atom natrium dan klorida dalam garam menjadi terionisasi. Ionisasi adalah penambahan atau berkurangnya elektron pada suatu larutan. Akibat adanya ionisasi, garam memperoleh muatan positif dan negatif sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Larutan garam termasuk larutan elektrolit. Jika berbentuk padat, garam tidak dapat mengantarkan arus listrik. Namun pada kondisi cair, garam dapat mengalirkan arus listrik. Berarti apa? Garam yang dilarutkan dalam cairan dapat mengalami proses ionisasi. Ya, dalam proses ionisasi diperoleh garam bermuatan atom natrium dan klorida dalam garam mengalami proses ionisasi saat dalam garam yang dilarutkan dalam air dapat mengantarkan listrik karena terjadi ionisasi. Oke, jawabannya yang D ya, lengkap dan ada di dalam teks. Oke, kalimat yang menyatakan fakta. Fakta itu ditandai dengan dua hal, penggunaan nama dan penggunaan angka. Sedangkan opini itu ditandai dengan penggunaan kata sifat. Mari sekarang kita lihat. Arboretum bambu di Suaka Marga Satwa Sermo terletak di Hargowilis, Kokap, Kabupaten. Nah, ini ada nama-nama ya. Ada Arboretum, kemudian ada Hargowilis gitu kan. Suaka Marga Satwa Sermo ini fakta karena ini tidak mungkin direkayasa. Arboretum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal terutama dalam bidang penelitian dan pengguna. Perlu dimanfaatkan secara optimal. Ini yang disebut sebagai opini ya. Ini opininya. Kemudian yang diyakini di Arboretum ini terdapat 12 jenis bambu. Oke, 12 jenis bambu ini juga fakta. Karena 12 ini sudah pasti angka kan, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa nomor 4 itu bisa masuk opini? Nah, karena ini berupa harapan. Harapan inilah yang menyebabkan dia menjadi opini. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut. Oke, lambang Binangun, beriman indah, humani, aman, nalar, guyup, ulet, nyaman, dalam batik geblek renteng digambarkan sebagai kuncup bunga yang akan mekar. Hal ini bermakna daerah yang akan menjadi mekar dan indah seperti permata sesuai dengan branding Kulon Progo, The Jewel of Java. Nah, ketika mekar di sini dipahami sebagai mekar ya, menjadi mekar, bermakna mekar, maka ini namanya konotasi. Ada konotasi ya. Jadi maknanya dia mempunyai makna yang lain gitu kan, akan mekar dan indah ya. Dan indah seperti permata. Ini yang disebut dengan konotasi. Kalau Pak Andre mengingatnya konotasi itu diawali dengan huruf K, maka artinya kias seperti itu. Motif-motif tersebut digambarkan dengan pola naik turun
sebagai lambang. Nah, naik turun sebagai lambang bahwa orang tua memenuhi penampakan alam yang bervariasi. Inilah yang disebut dengan konotasi. Kalian coba kita lihat yang teks 2. Batik merupakan kerajinan yang punya nilai seni tinggi dan telah jadi bagian dari budaya negara Indonesia sejak dahulu kala. Banyak perempuan-perempuan Jawa pada zaman dahulu menjadikan keterampilan membatik sebagai mata pencaharian. Pada masa itu, pekerjaan membatik adalah merupakan, nah ini nggak efektif ya, pekerjaan eksklusif bagi kaum perempuan. Namun mereka setelah ada pengrajin batik yang menemukan batik cap memungkinkan kaum laki-laki untuk bekerja membatik. Nah, ini sudah jelas karena di dalam teks kedua tidak ada penggunaan konotasi. Berarti memang perbedaannya ada di sana. Nomor 12. Penyajian kedua teks. Oke, dengan warna cemerlang seperti banyak bunga eksotis, kupu-kupu merupakan makhluk terindah. Ya, bunga eksotis, kemudian kupu-kupu. Nah, ini sebenarnya udah perbandingan. Kupu-kupu lebih kenal daripada. Nah, perbandingan itu ditandai dengan konjungsi daripada. Sedangkan, ya, ini juga disebut sebagai perbandingan. Kemudian kalau di dalam teks 2, beberapa makhluk kecil di dunia sangat berbahaya bagi manusia. Misalnya nyamuk membawa berbagai penyakit serius di muka bumi karena mengisap. Nah, karena ini adalah sebab akibat. Serangga ini menyebarkan malaria dan membunuh jamur berbentuk jarum sehingga, nah, ketika di dalam teks 1 ini menggunakan daripada, sedangkan, dan di teks 2 karena, sehingga, dan sebagainya, berarti pola pengembangannya adalah perbandingan dan sebab akibat. Nomor 13. Bukti bahwa Diana mudah marah. Oke, kita fokus ke tokoh Diana saja. Ya, Dian berhasil membuat adiknya angkat bicara. Rupanya adik kesal karena ibu menggunakan gawai dengan tidak benar. Senang mengunduh banyak aplikasi, lalu segera bergegas protes karena tidak dapat mengunduh lagi. Ting. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Rupanya adiknya kesal karena ibu menggunakan gawai dengan tidak benar. Nah, ini sudah ada dia marah gitu. Berarti antara 1.3 dan 1.4. Langsung aja kita lihat ketiga. Bu, itu hoax. Masa ibu percaya kalau ibu pencet linknya, gawe ibu bisa makin error? Benar saja, Diana langsung menghujat ibu tentang penggunaan yang baik dan benar. Menghujani ya, menghujani itu kan konotasinya sebenarnya kurang bagus ya. Tidak sopan kan kalau menghujani itu berarti kan ngomongnya banyak banget padahal kepada ibunya. Kalau yang 4, ibu dapat dari grup, lumayan loh kuota gratis, bisa buat Liana dan Diana sekolah. Ayo disebar ke 10 grup biar bisa dapat kuota. Sangga ibunya. Oke, berarti 1 dan 3. Ya, jelas ya, menghujani inilah yang menyebabkan Diana itu mudah marah. Nomor 14. Peristiwa yang terjadi dalam kutipan cerita. Nah, peristiwa itu adalah apa ya? Jadi inti dari cerita itu. Sekarang kalian dapat membuat pohon kejujuran dengan kreasi sebagus mungkin. Tapi ingat, hanya ada 20 daun kejujuran pada pohon itu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jelas, Bu Lala. Lalu bagaimana kami dapat belajar jujur dengan pohon ini, Bu? Caranya gampang saja. Kalian tinggal menggugurkan daun kejujuran setiap kali kalian berbohong selama di sekolah. Kemudian setiap daun yang gugur harus kalian kumpulkan dalam sebuah plastik dan letakkan di samping pohon kejujuran. 2 bulan lagi kita akan menerima rapor dan pohon-pohon ini akan ibu tunjukkan pada orang tua kalian yang akan mengambil rapor. Oke, bagus ya cara edukasinya. Berarti apa ini? Bu siapa namanya? Bu Lala. Berarti Bu Lala menjelaskan cara belajar judul dengan pohon kejujuran. Nah, peristiwa itu seperti itu. Jadi apa yang terjadi bukan apa yang bisa dipelajari, tapi apa yang terjadi aja. Nomor 15. Alasan semut memisahkan diri dari teman-temannya. Oke, kita fokus ke tokoh semut ya.
Mengapa kamu sendirian menyusuri tanah hutan yang kering ini? Tanya capung. Pohon yang sekarang dikerubuti oleh teman-temanku itu sebentar lagi akan mengering. Habis kambiumnya. Hilang semua rasa manisnya. Jelas semut. Oh, lantas? Tanya capung. Makanya aku segera memisahkan diri dari kalian. Aku berniat mencari sumber makanan baru untuk teman-temanku itu. Jelas semut. Langsung ketemu ya. Mencari sumber makanan baru. Mencari sumber makanan baru untuk teman-temannya. Lanjut nomor 16. Latar kutipan cerita tersebut adalah, oke, latar itu apa yang kita rasakan ya. Tiba-tiba rasa gatal mulai mengerubungi tubuhku. Aku berusaha menggaruk untuk menaklukkannya. Gatal itu semakin menjadi-jadi, aku meronta-ronta kesakitan, ruanganku bergema dalam lubang itu. Aku dapat melihat melalui senter di kepalaku, badanku memerah, semakin lama ia semakin melepuh. Aku tak dapat menahan rasa gatal ini. Rasa gatal ini menyelimuti sekujur tubuhku. Aku tak tahu siapa dua orang yang terus mengejarku tadi. Aku berbaring lemas seorang diri dalam gua yang gelap. Entah matahari masih bersinar atau tidak. Apakah akan ada orang yang menolongku di tempat ini? Oke, berarti keadaannya apa tuh kalau kayak itu tuh? Adalah posisi dengan ketakutan ya. Posisi tokoh aku ini ketakutan karena dia di dalam ruangan itu sendirian dan tubuhnya semakin gatal. Tuh kalau dalam suasana ini masuk ke klimaks sebenarnya di alur itu klimaks. Jadi lagi tegang-tegangnya ini keadaan di dalam cerita ini. Lanjut ke nomor 17. Pengarang menggambarkan tokoh aku dengan cara, oke, kita fokus ke tokoh aku. Angkot yang kutunggu datang. Ada 7 penumpang di dalamnya. Aku segera naik. Belum lama berjalan, angkot tiba-tiba berhenti dan mogok. Supir meminta para penumpang termasuk aku untuk turun mendorong angkotnya. Semua penumpang turun, hanya aku yang menolaknya. Maaf, saya capek dari tadi nunggu angkotnya lama sekali. Aku melihat supir angkot kesal mendengar jawabanku. Aku tidak peduli. Kusibukkan dengan bermain game di HP. Oke, jadi melalui dialog ya. Tingkah laku, jalan tingkah laku. Sebenarnya kan dia dari dialognya si tokoh kan. Tapi karena di sini tidak ada dialog, berarti dari tingkah laku si tokohnya. Jawabannya adalah C. Sebenarnya kalau tingkah laku tokoh itu bisa ditunjukkan dengan ini. Hanya aku yang menolaknya. Nah, ini adalah tingkah laku tokoh, tapi diperkuat dengan ini sebenarnya, diperkuat dengan dialog tokohnya. Nomor 18. Kutipan tersebut merupakan struktur cerpen bagian apa? Nah, oke, alur ya berarti. Oke. Di kampung, para warga telah membentuk kelompok untuk memburu ikan raksasa ganas di danau seperti yang kau bilang, Kirai. Pak Masril begitu marah hingga kata orang, beliau melaporkan pada Pak Kades. Kemudian seluruh warga dikerahkan untuk memburu ikan itu. Jelas Delega, mereka resah. Tak mau kerambanya dikoyak oleh ikan yang tak punya hati seperti itu. Kampung begitu riuh. Kalau dapat, kita habisi dia agar danau menjadi tenang. Tak ada yang membuat jantung terus berdebar. Seru ketua keamanan kampungku. Aku memperhatikan dari kejauhan sembari terus berlari. Nah, ini berarti komplikasi. Komplikasi itu adalah konflik atau permasalahan. Karena di sini ada permasalahan, ada ikan raksasa. Ya, warga jadi memburu ya, ingin membunuh ikan itu. Karena takut rambanya itu rusak, dirusak sama ikan tersebut. Oke, nomor 19. Makna simbol kambing hitam. Nah, kambing hitam itu sebenarnya gampang ya. Kambing hitam kan kita tahu kambing itu ya kayak gitu. Hitam berarti kambing berwarna hitam, bukan itu maksudnya. Tapi kambing hitam itu biasanya jadi sasaran atau korban. Kambing hitam itu biasanya korban. Oke, coba kita baca. Pemerintah memasang bendera merah dan papan peringatan. Tapi siapa peduli? Para penduduk desa itu buta huruf, Nduk. Mereka tidak lama membaca peringatan itu, kecuali ada orang terpelajar membacanya untuk mereka. Malam itu ayah kembali berapi-api saat menceritakan ketidakmampuan pemerintah Hindia Belanda mengatasi wadah menakutkan ini. Pemerintah tanpa henti mencari kambing hitam. Mereka tidak serius dalam menjalankan protokol. Pemerintah tanpa henti mencari kambing hitam.
Mereka tidak sering menjalankan protokol karantina kota sebuatannya sendiri. Buku-buku panduan memberantas penyakit diterbitkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa membaca. Oke, akibat terjadinya wabah bukan ya. Jadi orang yang disalahkan gitu loh. Biasanya orang yang disalahkan itu apa kalau di sini? Sasaran yang terkena dampak dari wabah bukan, perantara adanya wabah bukan, tapi penyebab terjadinya wabah. Jadi pemerintah Hindia Belanda ini cari-nyari sebenarnya siapa tuh yang menyebabkan itu siapa gitu kan. Oke, lanjut ke nomor 20. Amanat dalam kutipan fabel tersebut. Oke, amanat itu kita bisa jadi kalau dalam fabel adalah apa yang kita bisa ambil dari tokoh-tokoh di dalam fabel itu. Karena fabel itu meskipun binatang, tapi kita bisa mempelajari dari tingkah laku mereka dalam cerita itu. Halang, tolong ajari saya terbang, pinta Cupid dengan garap. Saya ingin bisa terbang seperti di Jalu, lanjut Cupid. Pak Alang tersenyum bisa jana menanggapi permintaan Cupid. Begini Cupid, si Jalu dan Bapak termasuk bangsa burung yang bisa terbang. Kami dikaruniai sayap yang gunanya untuk terbang. Dengan sayap kami bisa mencari makanan sampai jauh ke sungai. Sedangkan Cupid termasuk golongan unggas yang tidak bisa terbang. Tuhan menciptakan sayap untuk cupid, tidak untuk terbang, tetapi untuk keseimbangan ketika kamu berlari. Jelas Pak Elang dengan panjang lebar. Penjelasan Pak Elang juga belum memuaskan hatinya. Lalu ia berusaha terbang sendiri. Ia berusaha keras mencari akal. Nah, apa? Ceritanya kan ada unggas yang tidak bisa terbang tapi pengen terbang seperti burung gitu kan. Lakukanlah yang sudah biasa dilakukan sehingga tidak mempersulit diri sendiri. Oke, masuk. Jika kita harus menyadari bahwa setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda. Oke, betul ya. Kita tandai dulu yang betul-betul. Lakukanlah, jangan mudah percaya kepada penjelasan orang lain. Oke, ini salah. Orang tua harus bijak dan logis dalam menjelaskan sesuatu kepada anak. Nah, ini juga betul. Nah, lakukanlah yang sudah biasa dilakukan sehingga tidak bukan ya. Bukan mempersulit diri sendiri, tetapi melakukan hal yang lebih itu bisa jadi effort kita. Kita juga nggak cuma pasrah gitu. Berarti yang betul ada 2 dan 4. Oke, ketemu D jawabannya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang durasinya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik suka jika memang suka, klik tidak suka jika memang kamu tidak suka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.